Satu temennya, satu temennya. Bisa? Bisa? Iya. Bisa? Nanti kalau yang bilang A, naik lagi temennya satu. Kalau udah temennya turun. Gitu ya. Pokoknya dia satu sini, ganti-gantian. Udah? Siap? Up. Up. Dua-duanya main nggak? Kabarnya? Iya, gini. Kumpul lagi ke temennya. Dua-duanya main. Iya, gitu. Baru nanti naik lagi temennya satu, naik lagi. Nanti kalau yang bilang down, turun lagi. Oke? Di mana perkembangan fisiknya akan terganggu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ketika anak menonton YouTube pasti bahasanya berubah, ya kan? Misalnya dia bilang aku, pasti jadi saya. Misalnya dia bilang saya, pasti jadi aku. Bener nggak? Terus cakapnya juga, dia pasti ini loh, cakapnya jadi motor. Bener nggak? Faktor handphone.
ternyata hanya ragu seperti kakak bilang tadi. Nanti kita bisa jadi pakai kacamata. Bahkan ada itu loh. Nanti ibu tunjukkan videonya. Kemudian ada waktu tidur terganggu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ketika kalian main game, pasti kalian tidurnya larut, ya kan? Sampai jam 2, jam 1, sampai pagi, sampai subuh. Kemudian nggak kerjakan tugasnya, ya kan? Kemudian ada melewatkan momen berharga. Kenapa bisa dibilang momen berharga? Kemarin kan sempat tuh yang mati lampu beberapa hari itu kan. Nah disitulah kita bisa belajar, kita harus nggak pakai handphone itu. Kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kalau kalian main handphone aja kan. Ayo deh kumpul bareng-bareng sama keluarga. Ntar malah lagi main game, ya kan? Ibu Kemudian akan meningkatkan depresi dan kecemasan. Kenapa bisa dibilang meningkatkan depresi dan kecemasan? Karena faktor radiasi. Nanti kalian bisa depresi. Iya, itu benar loh. Kemudian ada waktu produktif berkurang. Seperti kalian mengerjakan PR, pasti kalian main game dulu, scroll TikTok. Padahal mau scroll materi, jadinya scroll TikTok. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang dampak positif dari handphone. Dampak positif handphone yaitu sebagai media hiburan. Ketika kalian sentuh, pasti kalian bisa melihat IG, TikTok, YouTube. Tapi jangan berlebihan, kan? Berlebihan kan? Kemudian meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Sekarang kan kalau ujian pasti dari handphone kan. Kalau materi juga bisa cari dari handphone. Kemudian ada tersedianya teknologi yang lebih canggih. Seperti sekarang ada AI, kan membantu dalam pelajaran. Tapi yang lebih canggih juga nanti ujian AI. Belajar juga. Itu apa orang itu pasti bercandu AI. Ya kan Bang? Ya. Kemudian ada menambah ilmu pengetahuan. Ya seperti yang ibu bilang tadi, bisa di scroll di Google, cari pembelajaran. Kemudian bisa memperluas jaringan. Seperti kita punya teman online, kita punya teman keluar kota, keluar pulau. Kan itu lebih menjalin jaringan keluarga. Ya kan? Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang pencegahan penyalahgunaan handphone. Baik, sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Tentang penggunaan handphone tadi ingin dijelaskan. Ada. Nanti ibu kita simpulkan ya salah satu dari kalian. Tunjuk. Jadi ada ibu ini ibu tunjuk nanti. Ada pencegahan penyalahgunaan handphone, yaitu menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut pornografi dan pornografi. Ih, senyum-senyum nih, ketahuan nih. Kemudian tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan HP saat pelajaran. Pas kalau jam kos lebih TikTok. Entah pun kalian yang ke TikTok, ya kan?